kadang perasaan dan pikiran kita tuh keliru, bahkan salah. Makanya percayalah perkataannya, perkataan Tuhan gitu. Saat kita baca dan kita mulai percaya, kadang nggak masuk akal gitu. Kadang perasaan kita bilang, ya masa sih? Kayak gitu. Bahkan pikiran bilang, mungkin ini, kayak gitu. Karena memang perasaan dan pikiran itu kadang salah gitu. Makanya jangan percaya kedua-duanya, percayalah perkataannya gitu. Kajer mana Sejam begini lagi. Kabil, Kajer. Kayaknya terdatang, Kak. Hah? Terdatang? Berangkat. Ya ampun, bersab sendiri sama lu. Gimana sih? Ku tak jalan sendiri, tak pernah ditinggalkan. Jadi Yol, ini waktu terbaik untuk tinggalkan rasa malu. Yoi, gitu. Jadi ada saat kita akan siap-siap podcast. Yoi. Oke guys, kembali lagi bersama kita di Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Oke, kali ini kita pasti akan diskusi lagi dengan diskusi yang menarik ya, dengan pelajaran yang menarik lagi bersama kamu semua. Oke guys, pasti kamu penasaran tuh siapa yang ada di samping gitu. Kali ini bukan Kajer, tapi ada orang lain. Oke, saya Yolanti Wirano. Dan saya Ain Aldrin. Oh, Kakak Ain. Terima kasih Ain, teman Nisa di sini. Jadi saya tersendiri lagi. Oke guys, jadi kali ini Tong akan review lagi yang minggu lalu. Yang minggu lalu masih ingat tidak? Tentang apa Ain? Teramalu lagi kalau tidak salah. Iya, teramalu lagi gitu. Jadi kemarin itu saya sudah buat gitu. Jadi saya termalu lagi untuk bicara Yesus ke orang lain gitu. Bicara tentang bagaimana kalau yang dulu tuh kan dong korbankan dengan hewan dan sebagainya. Dan itu tidak bisa menghapus dosa manusia gitu. Untung ada Yesus yang bisa menghapus itu. Dan saya bilang itulah ke orang lain. Dan saya termalu lagi gitu. Untuk mengakui dia sebagai Tuhan dan punya juru selamat. Dan kali ini Tong belajar tentang waktu terbaik meninggalkan rasa malu. Yes. Ya, ini waktu terbaik untuk tinggalkan rasa malu semua. Ya. Okay. Dan Tong belajar dari kisahnya. Siapa ya? Daud. Oh, Daud. Hampir saya lupa Daud. Iya, bahasa Inggrisnya David. Oke, makasih. Oke, dari kisahnya Daud dalam kitab Mazmur 25 ayat 1-9 kayak gitu. Jadi Ain tahu tidak kalau ternyata apa yang Daud rasakan tentang dia punya kesusahan, kesesakan saat itu juga yang Tong rasakan saat ini. Seperti itu. Jadi tidak jauh beda gitu. Dan tahu tidak kalau Daud dia temukan Tuhan dalam keadaan susah. Wow. Kok pernah tidak temukan Tuhan dalam keadaan susah? Pernah sedikit mungkin. Oke, jadi ada beberapa poin di sini yang Tong mau belajar. Yang pertama yaitu pada waktu tertekan percayalah Tuhan dia akan lindungi kok kayak gitu. Dan ya Daud dia rasa itu, makanya dia sampaikan ke kita semua kalau dalam waktu apapun itu, Tong harus tetap percaya sama Tuhan gitu. Dan ini kaitannya dengan iman kita sehari-hari gitu kan. Dan waktu kita percaya manusia, ya berarti kita dapat sesuatu itu dari manusia. Waktu kita percaya uang, ya kita cuma bisa dapat uang dari itu kan. Waktu kita percaya diri sendiri, ya tuh cuma dapat dari tempuh diri kayak gitu. Tapi waktu kita percaya Tuhan, kita dapat apa yang Tuhan mau dalam tempuhnya hidup gitu. Jadi sebenarnya keselamatan itu bukan tentang jagoan. Oh saya jago, saya pintar, saya wow sekali, bukan. Tetapi ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan dalam tempunya hidup kayak gitu. Yesus datang saat kita umat manusia ini memberontak dan kita buta secara rohani gitu. Oke. Dan poin yang kedua adalah pada waktu bingung,
carilah pimpinan Tuhan. Nah, kok pernah bingung kah? Tidak. Pernah bingung, pernah. Cari Tuhan kah? Tidak. Iya, harus cari sih. Iya, jadi poin kedua ini firman Tuhan ajarkan kita supaya kalau di saat tong bingung ya, tong harus cari pimpinannya Tuhan gitu. Dan Daud dia bilang di salah satu ayat dia bilang begini, kasih lihat jalanmu kepadaku, ajarlah saat tentang jalanmu itu. Jadi Daud dia mau sekolah dengan Tuhan dan sebenarnya tong sebagai manusia juga, tong jangan berhenti sekolah dengan Tuhan gitu. Setiap hari kita sekolah dengan Tuhan. Ada satu buku ini yang saya baca, dia bilang begini, kalau sekolah yang paling pertama itu ada dalam tong punya keluarga gitu. Orang tua jadi tong punya guru dan sebaliknya dong orang tua ini ya menganggap kita anak-anak juga sebagai guru mereka untuk melatih mereka sebagai orang tua gitu. Jadi kita punya kehidupan juga sebenarnya setiap hari kita belajar sebagai anak sekolah gitu. Oke. Dan juga sedikit demi sedikit, langkah demi langkah gitu. Ini berbicara soal iman juga. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung gitu. Wow. Dari firman ini juga kita belajar demikian gitu kan. Jadi kita harus bergerak. Daud dia bergerak, dia tidak diam di tempat gitu. Nah, dan kemudian adalah yang terakhir tentang pimpin saya dalam jalan baru gitu. Nah, kok pernah tidak ada dalam ruangan yang gelap atau jalan yang gelap dan tiba-tiba kok dapat terang? Kok ya, hati bagaimana? Senang. Takut. Iya, lega begitu toh. Ya, nah, bisa lihat. Ya. Betul sekali. Dan itu yang Daud dia rasa. Dia lihat ada titik terangnya itu dari Tuhan itu sendiri gitu. Akhirnya dia merasa lega gitu. Nah, poin yang selanjutnya yaitu pada waktu tenggelam dalam kesalahan, terimalah pengampunan Tuhan gitu. Jadi, kau tahu kak, kalau manusia dong cari sesuatu yang hanya untuk menguntungkan dong punya diri sendiri, toh. Itu selalu tong lihat toh gitu. Dan mungkin kadang-kadang tong juga gitu kan. Dan sebenarnya waktu kita fokusin tong punya diri sendiri itu adalah jerat iblis yang kita buat. Gitu. Iblis pakai itu untuk menghancurkan kita. Dan apakah Tuhan mengampuni saya? Nah, ini di diarinya Daud ini dia tulis banyak hal ini dan apalagi dengan Mazmur 25 ini gitu. Dan ada firman Tuhan yang bilang, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Oke, poin yang terakhir adalah dengan rendah hati, rindu selalu mengikuti Tuhan. Jadi Daud waktu dia mengikuti Tuhan dia bayar harga. Jadi tong juga sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita juga bayar harga. Oke guys. Oke, jadi sekarang tong mau diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang tong diskusi ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, kalau kau jalan di daerah yang baru untuk kau akan berhenti minta petunjuk dari orang lain. Kau coba cari di Google Map atau kau terus jalan saja sendiri? Oke, jadi saya ini kan percaya saya pun diri sendiri. Jadi saya pikir bahwa saya akan temukan tujuannya. Jadi pakai saya punya cara sendiri. Kalau saya punya cara sendiri sudah bisa, mungkin saya akan cari di internet, di Google. Ya, supaya saya bisa dapat tujuannya. Karena kan sudah canggih. Oke. Kalau kau bagaimana? Kalau saya sih, saya selalu kalau saya tahu jalan ya, saya pasti akan tanya orang. Siapapun itu saya akan tanya orang di jalan. Gitu. Saya tidak mau mempersulit saya diri. Jadi lebih baik mempermudah saya untuk saya akan tanya orang turun dari motor, dari mobil, tanya, jalan ini di mana? Ini gitu. Daripada saya cari-cari sendiri lagi, pikir lagi, ribet gitu. Butuh bantuan orang lain ya? Iya, butuh bantuan orang lain. Saya tidak bisa sendiri aja. Beda sekali gitu ya. Kayak gitu. Iya. Terus ada pertanyaan nih Kayla. Pemberontak atau penurut? Jadi menurut orang, Sisko pemberontak atau penurut? Wow, ini pertanyaan bagus sekali. Iya kakak, saya pemberontak, saya penurut. Ya, ada sebagian orang bilang saya penurut, tapi ada beberapa orang yang bilang saya pemberontak gitu. Jadi? Well, saya pikir kenapa orang-orang bilang saya pemberontak ya,
Don terkenal Sa secara baik sih. Lebih baik daripada orang-orang kayak gitu. Yang lain yang anggap Sa sebagai penurut gitu. Karena bagi Sa akan menuruti kalau ya kok buat baik ke Sa kayak gitu. Ya bagaimana Sa mau buat, maksudnya mau menurut Gagu kalau kok saya terbuat baik ke Sa begitu loh. Ini secara logika aja ya sebagai manusia normal toh pasti Sa akan buat itu gitu. Jadi untuk orang-orang yang bilang Sa pemberontak, saya pikir dong belum dapat titik di mana Yolanya seperti ini, jadi harus seperti ini supaya dia menjadi orang yang penurut kayak gitu. Dong salah menilai itu. Tapi pada dasarnya Sa penurut kok gitu. Ya, Oke, kalau kau bagaimana? Iya, saya ini pemberontak sekali. Ya, karena dari kecil 80% saya hidup di luar rumah, jadi saya bergaul dengan orang-orang yang berontak 80%. Jadi saya tidak pernah dapat didikan yang baik, didikan yang ini bagaimana caranya supaya ini lebih baik ke depan, tidak pernah sama sekali. Ya, dan saya seperti itu yang saya alami, berontak begitu. Dan untuk sekarang ini, ya 80% itu mungkin sudah berkurang menjadi 40 dan sedikit menjadi orang yang penurut ya. Seperti itu. Keren sekali. Ya. Saya punya pertanyaan lagi. Apakah yang kau pikir setiap orang ini, entah dia itu remaja, entah dia itu pemuda, atau dia itu seorang dewasa muda, atau orang dewasa saja, dia itu pemberontak, seorang berontak atau tidak? Ya. Menurut kau? Kalau saya dalam kita punya kehidupan, saya pribadi berontak gitu, karena saya tidak pernah dididik dengan baik. Jadi 80% di luar yang saya temukan orang-orang yang berontak semua. Jadi saya ikut seperti itu, pemuda. Dan saya juga pernah dapati kayak orang yang berontak begitu. Di dalam orang yang dewasa saya dapati dalam dong punya pernikahan dan dong tidak mau saling memberikan masukan, saling mengerti. Yang ada tuh berontak gitu karena kesalahan-kesalahan yang didapati antara dua ini di kesalahan dan dong berontak gitu. Dong tidak mau sama-sama untuk merendahkan lumpuh hati untuk mau terima masukan supaya ya tidak ada berontak di situ. Ya itu saya dapati kayak gitu orang dewasa yang saya dapati. Kalau Yola bagaimana? Ya, saya punya lingkungan. Ya, saya kebanyakan dapati orang-orang yang entah dia itu remaja, pemuda, dewasa muda atau orang dewasa saja. Saya lihat itu pemberontak gitu. Dan yang saya pikir semua orang pemberontak karena kita manusia berdosa toh, gitu. Jadi pasti ada sisi di mana ada hal-hal tertentu yang kita berontak di bagian itu karena ya orang-orang di sekeliling kita mencoba untuk mengatur kita gitu kan. Yang mana orang itu baru dalam kehidupan kita atau baru beberapa tahun kenal dan mereka mencoba untuk menguasai kita atau mengontrol kita. Jadi pasti di situ ada sisi di mana kita mau memberontak gitu. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, dengan pikiran kita pasti ada rasa ingin memberontak. Saya tidak membenarkan itu tapi saya pikir itu ada. Ya, jadi kita nih orang yang dari dulu, dari habitnya pemberontak. Jadi saya pikir mungkin kita harus mengerti ciri-ciri jalan Tuhan seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan ini. Apakah ciri-ciri jalan Tuhan? Nanti saya akan baca. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Jadi Kayol, ciri-ciri jalan Tuhan menurut Kakak Yola seperti apa ciri-cirinya jalan Tuhan? Terima kasih. Ya, memang dari Daud sendiri kan dia bilang beberapa hal tentang ciri-ciri Tuhan itu seperti apa gitu yang tadi saya sudah jelaskan gitu kan tentang dia minta Tuhan untuk tuntun dia, pimpin dia seperti itu dengan iman gitu kan. Dan saya juga demikian gitu. Waktu saya tahu bahwa ciri-ciri Tuhan itu seperti apa, yaitu apa yang Yesus buat ya saya juga harus buat gitu kan.
Yaitu jadi mulai dari saya punya tindakan gitu. Apa yang Yesus buat tindakannya ya itu juga saya ikuti gitu, ciri-cirinya gitu kan. Jadi kalau Yesus buat A baru saya buat B ya, bagaimana saya mau tahu kalau itu ciri-cirinya Tuhan toh. Jadi harus satu jalan begitu. Dan harus ada yang namanya titik terang dalam melihat ini ciri-cirinya Tuhan gitu. Ciri-ciri Tuhan, jalannya Tuhan gitu identik dengan terang. Ya. Begitu. Oke. Jadi dalam gelap, dalam apapun itu kalau kita melihat ada titik terang di situ ya itu bagian dari Wow, itu ciri-ciri jalan. jalannya Tuhan Oke, gitu. Itu sih kalau menurut saya. Kalau Ain bagaimana? Titik jalannya Tuhan ini atau titik terang jalannya Tuhan itu mungkin saya jangan percaya saya punya diri sendiri. Oke. Iya, harus bagaimana saya mengarahkan saya punya diri untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, mengerti tentang orang-orang yang punya masukan tentang ya motivasi-motivasi yang membangun saya punya diri. Saya pikir itu ciri-ciri jalannya Tuhan gitu. Atau orang-orang di sekitar yang menolong saya. Oke. Ya, orang-orang di sekitar yang menolong saya. Dan terlebihnya ya firman Tuhan gitu. Terlebihnya Tuhan, izinkan Tuhan untuk memimpin tong punya jalan kehidupan. Ya, saya pikir itu untuk ciri-ciri jalannya Tuhan. Oke, wow itu keren sekali sih. Jadi begitu guys. Oke Ain, tolong lanjut lagi ya. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, apakah ada syarat supaya Tuhan itu pimpin kita begitu? Apa itu dia syarat? Terus kok sudah memenuhi syarat kah tidak ini? Di dalam kita perjalanan mengikut Tuhan, saya pikir tidak ada syarat. Ya. Kalau kita masuk kerja pasti ada syarat. Oke. Kita sekolah pasti ada syarat-syaratnya gitu. Mau sekolah ya kita harus punya, mau masuk SMA kita harus punya ijazah SMP untuk mau masuk sekolah dan kita harus lengkapi berkas-berkas syarat-syarat itu yang kita harus kasih ke sekolah. Iya. Kalau untuk mengikuti Tuhan, pimpinan Tuhan, saya pikir tidak ada syarat gitu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita, Tuhan terlebih dahulu menyayangi kita, jadi kita tidak perlu ada syarat apapun itu. Ya, karena Tuhan baik sekali, Tuhan sudah mati untuk kita dan sama sekali tidak ada syarat untuk apakah kita harus ikut Tuhan, kita harus kayak macam ya sumbang apa kayak gitu dulu untuk Tuhan, untuk kita memenuhi syarat gitu, untuk kita memenuhi syarat apakah Tuhan menyayangi kita atau tidak. Saya pikir tidak ada gitu. Ya. Bagaimana kalau dengan kau Yola? Ya, waktu saya secara pribadi gitu ya, saya terima Yesus dalam saya punya hidup gitu kan, berarti ya saya harus terima diajar oleh Tuhan gitu. Jadi syarat apa? Mengikuti dia, terima dia sebagai Tuhan ya harus siap diajar gitu. Oke. Waktu saya dalam saya punya keluarga gitu, atau kamu semua yang ada di sana gitu kan, dalam kamu punya keluarga, waktu orang tua mau ajar harus ada syarat apa? Harus apa? Oh anak, harus buat ini supaya saya ajar begitu. Saya sebagai bapak, sebagai mama, saya akan ajar kalau buat ini. Well, mereka orang tua, sudah seharusnya mereka mengajar anak-anak mereka toh. Kita kalau sudah terima Yesus ya, status kita sebagai anak-anak Allah, ya sudah pasti kita harus siap diajar oleh Tuhan. Gitu. Ya. Itu sih kalau dari secara pribadi gitu. Jadi menurut kau ini kau memenuhi syarat kan? Memenuhi syarat ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Tuhan, sekali harus tanya Tuhan itu saya memenuhi syarat kan belum ya? Kayaknya hanya dia yang tahu kalau saya ini semua memenuhi syarat. Kakak dong semua memenuhi syarat kan tidak? Kayaknya segalang-galang garuk-garuk deh. Ya. Bagaimana? Saya pikir itu hanya Tuhan yang tahu sih gitu. Saya terang mau anggap diri benar juga. Ya di dalam Tuhan memang saya dibenarkan, tapi saya tidak mau pikir saya yang paling betul, saya yang paling benar begitu. Saya terang mau itu. Jadi untuk memenuhi syarat, saya pikir itu tugasnya Tuhan untuk saya. Dia yang tahu, dia yang nilai saya. Apakah saya sudah memenuhi syarat atau tidak? Kau sudah memenuhi syarat kah? Saya harus yakin gitu bahwa saya memenuhi syarat. Gitu. Saya yakin ya. Bahkan ketika saya tidak memenuhi syarat juga, dia sudah
sudah tolong saya, dia sudah cinta saya. Jadi saya untuk ini ditanya apakah saya memenuhi syarat? Saya memenuhi syarat gitu. Memenuhi syarat karena Tuhan dia ada untuk saya. Oke. Dia ada untuk saya gitu. Nice. Jadi untuk apa? Untuk apa kita mau ragu? Untuk apa kita mau tidak diajar oleh Tuhan? Untuk apa kita mau takut dengan dunia ini dengan apa keadaan-keadaan yang mungkin kok kurang gitu? Kok rasa kok tidak memenuhi syarat? Ya Tuhan ada untuk kita semua untuk itu bisa lengkapi itu, memenuhi syarat itu. betul. Jadi waktu tong sudah terima Yesus itu sebenarnya tong sudah memenuhi syarat Iya, begitu sebenarnya. sudah memenuhi syarat. That's a good Ya. point. Oke. Wow. Oke, Yol, Ya. lanjut nih. Bagaimana Tuhan dapat melupakan semua dosa dan tumpung kesalahan? Apakah dia punya ingatan yang kurang untuk lupa aku pun dosa-dosa? Oke. Ini pertanyaan bagus sekali untuk Sa dan tong semua yang ada di belakang layar ini. Tuhan memang dia terlalu lupa. Ya. Dia terlalu lupa dengan semua kesalahan, Ya. pelanggaran, bahkan dosa-dosa yang tong pernah buat. Wow. Tapi dia tidak mau mengingat setiap dosa, semua kesalahan, pelanggaran yang tong buat. Dia terlalu lupa, tapi dia akan ingat. Oke. Gitu. Ya. Jadi saya pikir memang segala sesuatu yang saya buat, yaitu kesalahan yang saya buat, memang begini loh Ain. Contohnya, waktu kau buat kesalahan kemarin, kau lupakan tidak? Tidak. Nah, itu terlalu cepat. Waktu kau SMP, kau pernah buat kesalahan kan tidak? Itu jauh sekali. Oke. Iya. Iya, saya pernah buat kesalahan. Bahkan saya ingat. Saya bahkan terlalu lupa. Iya. Saya punya SD di mana, saya punya SMP di mana, saya punya SMA di mana, Iya. bahkan saya kuliah di mana, saya Iya. telah lupa itu. Betul. Ya. Iya. Artinya untuk hal-hal yang seperti itu tong terlalu lupa. Iya. Tetapi untuk apa tong mau ingat-ingat toh? Ya. Kayak gitu, dan tong punya Tuhan juga demikian. Dia terlalu lupa tapi dia akan ingat-ingat gitu tentang apapun yang tong buat gitu. Seperti firman-Nya yang tadi tong sudah sharing gitu. Dia sudah selesaikan semua, tong punya pemberontakan apa segala macam itu, dan dia sudah tidak akan ingat-ingat lagi setiap dosa yang tong buat. Wow. Seperti itu. Ya mungkin tong harus ingat kebaikan Tuhan. Iya. Gitu ya. Harus ya. Jangan cuma Iya. ingat-ingat masa lalu. Iya, asik. Harus ingat kebaikan Tuhan Nah, juga toh. Itu betul sekali. Tapi manusia ini, maksudnya tong kan pribadi manusia ini kan tong mau jadi lebih baik lagi toh. Iya. Mau jadi lebih baik. Tapi kadang-kadang tuh ada orang-orang yang datang dalam tong punya hidup yang kayak buat kita supaya tong ingat tong masa lalu begitu. Kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa. Maksudnya itu tuh kayak Tuhan kan dia sudah buang batu. Dia sudah buang batu dosa-dosa itu ke dasar laut. Tapi tong manusia ini kayak mau menyelam lagi dan ambil batu itu. Padahal takut baru toh. Iyo. Nyelam takut Tapi baru. kayak tong mau kan itu ibaratnya tuh kalau Oke. tong ingat-ingat lagi tong punya kesalahan dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah selesaikan itu. Ya. Itu loh. Kalau kau bagaimana Ain? Ya, untuk ingat Tuhan tidak pernah maksudnya mengingat-ingat saya punya kesalahan. Ya, walaupun saya punya kekurangan sangat banyak. Iya, iya. Yang dia bilang bahwa kau tuh berharga. Iya. Yang dia bilang itu bahwa kau dicintai, Iya. kau disayangi, bukan kau jelek, bukan kau tidak bisa. Iya. Tapi yang dia bilang, yang dia kasih ingat ke saya selalu, mungkin ke kau juga, ke Sis Yola juga, bahwa dia pun cinta tidak pernah berubah. Ya, mungkin seperti itu. Bukan mungkin tapi yes, Iya. betul. Ya, Iya. seperti itu. Oke. Wow, jadi teman-teman semua, Tuhan dia sayang kita semua. Ya. Oke, Ain. Ini pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Dalam kau punya hidup, apa yang kau perlu saat ini? Perlindungan Tuhan, petunjuk atau pimpinan Tuhan, atau pengampunan Tuhan? Yang saya perlu untuk saat ini mungkin dicintai. Asik. No. Hai guys. bukan itu. Mungkin perlu uang. Ya, kalau secara pribadi yang saat ini yang saya perlu, yang saya butuhkan, ya, perlindungan Tuhan, pengampunan sih. Oh, Pengampunan, ya. Merasa nggak diampuni nih? Tidak juga sih. Saya rasa maunya rasa untuk selalu diampuni oleh Tuhan karena di dalam kehidupan ini saya
pikir selalu dengan saya punya pikiran yang kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi itu yang saya ganti dengan bagaimana saya harus minta pengampunan dari Tuhan gitu. Karena saya pun jalan-jalan kehidupan kadang-kadang belok-belok. Nah itu yang saya sangat-sangat butuh sekali pengampunan dari Tuhan. Terlepas dari pengampunan, sebenarnya butuh juga petunjuk. Petunjuk dan arah dari Tuhan. Gitu. Itu yang saya sangat-sangat perlu sekali. Di balik yang tentang materi-materi, sebenarnya kita harus butuh sekali pengampunan, kita butuh petunjuk dari Tuhan, bahkan perlindungan. Ya, perlindungan juga kita butuh. Mau keluar dari rumah, butuh perlindungan, mau kemana pun kita harus sertakan Tuhan dalam punya kehidupan gitu. Karena saya ada baca quote satu, jadi pengampunan bukan perasaan. Jadi pengampunan adalah transaksi. Jadi dosa harus dibayar dengan kematian. Jadi itu yang Yesus lakukan. Dia bayar dosa dengan dia mati di kayu salib. Jadi itu pengampunan gitu. Pengampunan bukan tentang perasaan saja. Bicara tentang perasaan. Mungkin saya tadi pikir perasaan. Saya diampuni atau tidak. Gitu kan, saya butuh ke tidak, diampuni, saya butuh ke tidak. Itu kan rasa gitu, rasa. Tapi ternyata Tuhan sudah ampuni gitu di kayu salib. Transaksi itu yang Yesus sudah lakukan. Dan dia mengampuni kita secara menyeluruh gitu. Ya, itu saya rasa. Itu bukan saya rasa, tapi itu memang benar-benar saya alami gitu. Bagaimana dengan Yola? Yang kau perlu apa? Sebelum saya bilang apa yang saya perlu, tapi memang betul Tuhan tidak bisa... jangan percaya perasaan dan pikiran gitu, karena kadang perasaan dan pikiran kita tuh keliru, bahkan salah gitu. Makanya percayalah perkataan Tuhan gitu. Saat kita baca dan kita mulai percaya, kadang nggak masuk akal gitu. Kadang perasaan kita bilang, ya masa sih kayak gitu. Bahkan pikiran bilang, mungkin ini kayak gitu. Karena memang perasaan dan pikiran itu kadang salah gitu. Makanya jangan percaya kedua-duanya, percayalah perkataannya gitu. Karena melalui perasaan dan pikiran itu juga bisa jadi celah bagi iblis untuk buat dong kayak terlayar gitu. Iblis. Iya. Saat berguna kayak gitu, terpantas begitu. Itu kan perasaan toh gitu. Dan akhirnya itulah timbul rasa malu ya. Betul, seperti itu. Jadi memang waktunya sekarang untuk lepaskan gitu, itu. Lepaskan, ya, kalau dari saya secara pribadi, saya butuh ketiga-tiganya. Saya butuh perlindungan Tuhan, saya butuh petunjuk dan pimpinan Tuhan, dan saya butuh pengampunan Tuhan gitu. Tapi kalau ditanya untuk waktu ini, detik ini juga saya bilang, saya butuh sekali yang namanya petunjuk dan pimpinan dari Tuhan gitu. Bukan berarti saya tidak butuh perlindungan atau pengampunan Tuhan, tidak. Saya sangat butuh. Tapi yang saya pikir begini, waktu saya terima Yesus berarti saya sudah terima perlindungan darinya. Karena itu janji dia untuk saya secara pribadi gitu. Dan waktu saya terima Yesus berarti saya sudah terima pengampunan. Jadi waktu saya buat salah dan saya mohon ampun itu bukan karena saya belum diampuni lalu saya mohon ampun, tidak, saya sudah diampuni gitu. Waktu saya mohon ampun itu karena saya sudah diampuni, bukan karena saya mau mohon lagi Tuhan ampuni saya sekarang, tidak. Pengampunan sudah terjadi 2000 tahun lalu waktu di kayu salib kayak gitu. Jadi waktu saya datang untuk berdoa mohon ampun, waktu pertama kali kau datang mohon ampun itu betul-betul kau datang untuk minta pengampunan dari Tuhan. Tapi waktu berkali-kali kau datang itu sudah bukan lagi mohon ampun, tetapi kau betul-betul sadar kalau ya saya sudah diampuni. Kayak gitu. Jadi saat ini saya butuh sekali yang namanya petunjuk dan pimpinan dari Tuhan, karena saya terang mau sesat, saya terang mau celaka gitu. Makanya saya ada kalimat yang bilang begini, celakalah saya tanpa Tuhan gitu. Itu selalu sekali terngiang-ngiang kalimat itu dalam saya punya pikiran. Jadi setiap saya buat apapun itu, entah saya punya aktivitas, entah saya ngajar dan lain sebagainya, itu saya selalu pikir dia, celakalah Yola tanpa Tuhan. Artinya saya butuh Tuhan selalu, setiap detik, setiap waktu dalam saya punya hidup saya butuh dia gitu. Dan saya akan celaka kalau saya terlibatkan Tuhan dalam saya punya hidup
Wow. Kayak gitu, makanya saya butuh sekali Tuhan untuk arahkan saya punya jalan supaya saya tidak sesat. Saya tidak mau ya, saking mungkin belajar banyak jadinya sesat, saya terus mau jadi pribadi yang begitu, saya nggak mau. Jadi saya mau terus jadi pribadi yang jalannya itu sejalan dengan kehendak Tuhan gitu. Searah dengan Tuhan gitu. Saya terus mau Tuhan kiri, aku ke kanan nggak mau. Saya terus mau kayak gitu. Saya mau betul-betul satu jalan dengan Tuhan. Makanya saya butuh petunjuk dan pimpinan Tuhan, dan saya mau Tuhan yang kontrol saya. Gitu. Bukan tadi Kak Yol bilang tentang kehendak Tuhan ini. Nah, ada pertanyaan. Oh iya, apa? Ada Ini pertanyaan agak, kehendak Tuhan. Jadi saya kemarin dengar itu di dunia ini tempat yang paling aman itu di dalam kehendak Tuhan. Apakah itu benar atau terbenar atau tipu? Ya. Itulah. Betul, benar atau tipu? Saya setuju itu. Oke. Hanya di dalam Tuhan kehendaknya, di dalam kehendaknya itu tempat yang paling aman. Oke. Walaupun sebenarnya tidak nyaman. Oke, tidak nyaman berarti. Apa tapi jawabannya? aman, tapi itu yang terbaik. Oke, yang terbaik. Oke, yang terbaik ya. Okay. Walaupun memang tidak selamanya dalam kehendak Tuhan itu tidak nyaman atau nyaman-nyaman saya, tidak. Ada waktu di mana dalam kehendak Tuhan itu kita nggak nyaman, capek. Karena gini, saya pernah dengar orang bilang bahwa di dunia ini tempat yang paling aman itu kehendak Tuhan, yang paling aman itu hadirat Tuhan. Iya. Justru sebaliknya. Justru dalam tempat-tempat begitu yang sebenarnya kita diuji, kita diproses, benar-benar tempat yang tidak aman. Tapi itu tempat yang terbaik. Terbaik ya. Catat ini terbaik. Jadi di tempat yang paling aman itu di kehendak Tuhan, tapi yang paling terbaik. Memang tidak aman, tapi yang terbaik. Iya, betul. Oke, yang terbaik ya itu. Oke. Keren sekali. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pimpinan Tuhan lebih terfokus dengan karakter atau pengarahan dengan keputusan-keputusan sehari-hari? Itu secara kalau dari saya sendiri, pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan saat ini untuk saya itu, sebelum saya jawab, kadang saya bilang begini ke Tuhan, Tuhan tolong ubah dia kah, gitu kan. Tapi dia tidak berubah-berubah. Sebenarnya yang Tuhan merubah adalah saya. Waktu kita berdoa kepada Tuhan dan minta seseorang untuk berubah, sebenarnya yang Tuhan mau kita berubah. Mungkin belum waktunya dia untuk berubah, tapi sekarang saatnya saya yang berubah. Kayak gitu. Jadi kalau dia belum berubah-berubah, ya udah sekarang saya yang berubah, kayak gitu. Jadi lebih ke karakter. Jadi saya pikir untuk pimpinan petunjuk Tuhan sekarang adalah untuk saya punya karakter. Karakter saat ini dibentuknya nih seperti apa gitu. Kalau dulunya karakter saya, mindset saya seperti kantong kulit lama, ya sekarang kantong kulit yang baru untuk menampung anggur yang baru gitu. Hal-hal yang baru dari Tuhan gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Kalau kau bagaimana? Kalau saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan mungkin. Jadi saya butuh pengarahan sehari-hari. Detik demi detik saya butuh itu. Untuk bagaimana Tuhan bisa mengarahkan saya ke arah yang Tuhan mau seperti itu. Bukan yang saya mau. Tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwa ketika saya mau ke tempat yang baru, tujuan saya akan pakai saya punya pikiran sendiri. Jadi harus saya butuh pengarahan setiap hari dari Tuhan. Karena saya tidak bisa hidup tanpa dia juga. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ada yang lagu bilang juga tuh, aku tak bisa hidup tanpa aku tak. Ya seperti itu. Jadi saya butuh pengarahan. Saya butuh pengarahan supaya Tuhan yang memegang kendali saya punya hidup. Tuhan yang mampu. Karena Tuhan yang mampu juga yang mengubah gitu, mengubah saya gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jadi tadi Tong sudah belajar tentang waktu terbaik meninggalkan rasa malu. Jadi untuk kamu semua, kalau kamu masih ada rasa malu, ini waktu terbaik sekarang nih untuk tinggalkan kamu punya rasa malu. Masih malu lagi? Masih malu lagi? Apa? Oh tidak, sekarang setelah malu. Asal jangan hanya malu di kamera. Enggak. Jangan tertawa malu aja. Kesimpulannya untuk Ain bisa share ke teman-teman apa nih? Untuk meninggalkan rasa malu, kita harus bisa mengizinkan
keberanian. Menjadikan keberanian untuk meninggalkan kita punya rasa malu. Jadi keberanian itu dapat di dalam teman-teman bisa mengikuti perintah Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan. Supaya itu dan itu bisa membuat kita meninggalkan rasa malu. Dan yang terpenting bahwa ketika kita perlu untuk mengizinkan keberanian, rasa malu itu pasti kita tidak rasa lagi, tidak rasa untuk malu, tapi kita berani gitu. Jadi berani itu kita harus bisa mengizinkan kita bangun hubungan bersama dengan Tuhan dan waktu terbaik untuk meninggalkan rasa malu yaitu ikut Tuhan. Ikut. Ya, ikut bayar Tuhan. Harga ya. Bayar harga ikut Tuhan. Ya. Terima kasih. Kalau dari saya ada ya, kalau dari saya sih ada dua hal. Yang pertama itu dalam kesusahan saya temukan Tuhan. Gitu. Terus yang kedua, jadi susah terus Tuhan tidak terus. juga, tapi dalam kesusahan itu saya bisa lihat Tuhan. Gitu. Dan yang kedua adalah Tuhan tidak lupa apa yang kita buat, tapi Dia tidak ingat-ingat apa yang kita buat. Gitu. Seperti itu. Jadi untuk semuanya, siapapun kok yang lagi nonton ini, jangan lupa untuk share video ini. Jangan lupa subscribe dulu, subscribe, like, comment, dan apa? Dan teman-teman yang mau perlu didoakan, bisa hubungi Tom, bisa juga bisa berkomentar juga, dan kita ada untuk mendoakan teman-teman semua. Dan terus support kita dengan apapun yang kamu mau kita bahas di sini, atau bisa diskusi sama-sama. Jadi jangan lupa share di kamu punya teman-teman, sahabat, om, tante, keluarga, mama, bapak dong. Antar pulau juga bisa, ya. Asik, keluar juga bisa. Iya, seperti itu ya guys. Dari Tong dari Tong Pondok Podcast ini, Tong mau mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman yang sedang menjalani ibadah puasa. Jangan lupa untuk buka puasa ya. Jangan lupa semangat untuk teman-teman semua. Guys, jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bersama kita di Pondok Podcast.